Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk saat teduh bersama. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memberkati istirahat malam kita. Hingga pagi ini kita semua boleh bangun dalam keadaan sehat, menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan renungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 11 November 2022 dengan tema renungan tetap hidup dalam kasih. Mari kita awali saat teduh kita memuji Tuhan bersama-sama dari lagu Damaiku Bersamamu. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Telah ku dapat yang terbaik bersama.
Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup dengan mempertahankan iman yang benar tidaklah mudah. Apalagi dalam hal beriman, ada banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan yang paling sulit kalau orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita orang percaya dan mereka memusuhinya. Tentu kita akan mendapatkan kesulitan berinteraksi dengan mereka karena mereka telah menolak kita terlebih dahulu. Kita juga akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kesulitan kita jadi rangkap karena mempertahankan iman sulit dan juga mempertahankan diri untuk hidup juga sulit. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat Yohanes untuk kita semua pagi hari ini? Mari kita memperhatikan bacaan firman Tuhan dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, untuk kesehatan kita masing-masing pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami ingin memahami dan kami ingin mengerti pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami dalam persekutuan kecil ini, biarlah kami boleh terus dengan tekun mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 13. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Sungguh banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Rasul Yohanes mendengar kabar bahwa banyak anak-anaknya atau jemaatnya hidup dalam kebenaran. Hal ini tentu mengembirakan, bukan saja bagi Yohanes, namun juga bagi orang percaya lainnya. Rasul Yohanes sangat bersukacita kalau mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Yohanes berharap mereka menerapkan hidup yang saling mengasihi. Ketika seseorang saling mengasihi, maka orang tersebut hidup dalam kasih Yesus. Hidup di dalam kasih Yesus memampukan orang-orang yang percaya bisa bertahan dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Yohanes mengingatkan akan adanya penyesat-penyesat yang muncul dan yang akan muncul serta mengatasnamakan Tuhan Yesus dan terjadi di penjuru dunia. Maka sangat penting orang-orang yang percaya tinggal di dalam ajaran Tuhan Yesus, sehingga nantinya dapat membedakan mana ajaran Tuhan, mana ajaran yang menyesatkan. Yohanes juga merindukan perjumpaan dengan jemaatnya yang dapat berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang ajaran Tuhan Yesus. Yohanes mengingatkan orang-orang percaya jangan kompromi dengan penyesat-penyesat. Bahkan jangan menerima dia di rumahnya. Yohanes menegaskan bahwa kalau kita hidup dengan orang-orang lain, maka kita harus hidup dalam kasih. Kalau kita tahu orang itu penyesat, maka sikap kita menjauhi mereka, supaya mereka tidak menyesatkan jemaat yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Apakah kita sudah hidup dalam kasih Yesus? Seberapa besar kasih Yesus menguasai hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami kalau selama ini kami hidup dalam kehendak dan keinginan kami semata. Ajarilah kami untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Beri kami ketekunan, beri semangat, beri kami Tuhan untuk terus belajar firman-Mu, sehingga kami peka terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh Tuhan juga menolong setiap kami untuk boleh mengerti, memahami ajaran yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersama belajar hidup dalam kasih dengan mementingkan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.